Ada satu hal yang paling dibenci Arlan, yaitu suara riuh kantin saat jam istirahat. Baginya, dentingan sendok yang beradu dengan mangkuk bakso dan tawa keras teman-temannya terasa seperti kebisingan yang mengganggu frekuensi di kepalanya. Semua suara itu seolah berebut masuk, membuat pikirannya yang terbiasa tenang menjadi kacau balau. Itulah alasan mengapa Alan selalu berakhir di pojok perpustakaan yang sedikit berdebu, tempat favoritnya untuk bersembunyi di balik rak buku kategori sains dan teknologi. Di sanalah dunianya, di antara barisan buku-buku tebal yang berisi rumus dan teori. Hanya di sana ia merasa damai. Namun, siang itu berbeda. Ada sesuatu yang tak biasa. Dari balik rak buku sastra dunia yang berseberangan dengan tempatnya, ia mendengar sebuah senandung. Suaranya lembut, sedikit serak, tapi sangat pas dengan nada gitar akustik yang dipetik dengan pelan. Alunan melodi itu mengalir seperti sungai kecil yang tenang. Sama sekali tidak mengganggu, malah terasa menenangkan. Penasaran? Alan menggeser beberapa buku tebal, menciptakan celah kecil untuk mengintip. Matanya menangkap pemandangan yang tak terduga. Di sana ada Maya, gadis populer dari kelas 11A. Maya yang biasanya selalu dikelilingi banyak teman. Maya yang tawanya selalu paling keras di koridor. Maya yang menjadi pusat perhatian. Tapi Maya yang dilihat Alan sekarang sangat berbeda. Ia duduk sendirian, memegang gitar kecil. Wajahnya tampak begitu tenang dan damai. Sangat kontras dengan citra gadis ceria yang selama ini Alan lihat. Ekspresinya melankolis. Matanya terpejam seolah meresapi setiap nada yang ia mainkan. Bagus, gumam Alan tanpa sadar. Kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Terlalu pelan, tapi rupanya cukup untuk memecah keheningan. Petikan gitar berhenti mendadak. Sunyi. Maya menoleh ke arah rak buku. Matanya yang indah membulat karena kaget. Siapa di sana? Tanyanya. Suaranya terdengar sedikit waspada. Arlan merasa jantungnya berhenti berdetak sesaat. Tertangkap basah. Dengan gerakan canggung, ia pun keluar dari persembunyiannya. Tangannya secara refleks membetulkan letak kacamata yang sebenarnya tidak miring. Gue, Arlan, sorry. Gue nggak bermaksud nguping. Katanya dengan gugup. Melihat Arlan yang tampak kikuk, Maya menghela napas lega, lalu sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Oh, Arlan si juara olimpiade fisika itu ya? Gue pikir guru pustakawan yang galak itu. Jawabnya. Suaranya kembali rileks. Arlan hanya bisa mengangguk kecil. Masih ada satu pertanyaan besar di benaknya. Loh, enggak ikut kumpul sama anak-anak lain? Tanyanya heran. Mencoba memahami mengapa gadis sepopuler Maya memilih menyendiri di tempat sesunyi ini. Maya menyandarkan gitarnya ke kursi di sampingnya. Tatapannya menerawang sejenak. Kadang gue capek harus selalu kelihatan semangat di depan orang. Lan, rasanya seperti pakai topeng setiap hari. Ungkapnya jujur. Di sini, di sudut ini, gue cuma pengen jadi Maya yang suka lagu indie melankolis. Bukan Maya si pemandu sorak yang selalu harus teriak dan senyum. Pengakuan itu mengejutkan Arlan. Ternyata, di balik citra yang berbeda, mereka berdua sama-sama mencari tempat untuk menjadi diri sendiri, jauh dari kebisingan dan ekspektasi orang lain. Sejak hari itu, sudut perpustakaan yang berdebu itu bukan lagi hanya tempat persembunyian Arlan. Tempat itu telah berubah menjadi markas rahasia mereka berdua. Setiap jam istirahat, mereka akan bertemu di sana. Arlan akan membawa buku fisikanya, dan Maya akan membawa gitarnya. Mereka tidak banyak bicara pada awalnya, hanya menikmati kehadiran satu sama lain dalam diam. Tapi perlahan, dunia mereka mulai menyatu. Arlan yang biasanya hanya berkutat dengan rumus-rumus fisika dan persamaan diferensial, mulai memberanikan diri menunjukkan sisi lainnya. Terinspirasi oleh melodi yang dimainkan Maya, ia mulai mencoba menulis baris-baris puisi di buku catatannya. Kata-kata yang puitis dan dalam, yang tidak pernah ia duga bisa ia ciptakan. Lalu, ia menunjukkannya pada Maya. Dengan ajaib, Maya mampu mengubah lirik-lirik aku itu menjadi nada yang indah, memberinya nyawa dengan alunan gitarnya. Melalui musik, Alan menyadari bahwa di balik kecerdasan logikanya, ia memiliki jiwa melankolis yang tersembunyi. Ia bisa merasakan emosi yang dalam. Hanya saja ia tidak pernah tahu bagaimana cara menyalurkannya. Sementara itu, Maya juga menemukan sesuatu yang baru tentang dirinya. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu selalu menjadi pusat perhatian untuk merasa berharga. Bersama Arlan, ia merasa cukup. Ia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya, tanpa perlu berpura-pura. Suatu sore, saat senja mulai mewarnai langit di luar jendela perpustakaan, Maya menoleh pada Arlan dengan tatapan yang berbeda. Ada binar semangat di matanya. Lan, minggu depan ada pensi sekolah.
ikut gue tampil. Yuk, ajaknya tiba-tiba. Arlan, yang sedang minum air mineral, hampir tersedak. Ia menatap Maya tidak percaya. Gila ya, gue, di atas panggung, responnya panik. Gue mending disuruh ngerjain soal kalkulus 10 halaman daripada harus dilihatin orang banyak. Membayangkannya saja sudah membuat tangannya berkeringat dingin. Tapi Maya tidak menyerah. Ia mencondongkan tubuhnya lebih dekat. Lo punya bakat nulis lirik yang luar biasa, Lan. Dunia harus tahu kalau Alan bukan cuma robot yang jago angka. Desak Maya. Matanya berbinar penuh harap. Lagu kita, terlalu bagus untuk disimpan di perpustakaan saja. Kata-kata Maya seperti anak panah yang menancap tepat di hati Arlan. Ada ketakutan, tapi ada juga secuil keinginan untuk dilihat. Untuk diakui. Bukan hanya sebagai si jenius fisika. Hari perlombaan pun tiba. Panggung besar di aula sekolah terasa begitu mengintimidasi. Arlan berdiri di balik tirai panggung. Tangannya gemetar hebat dan terasa dingin seperti es. Ia mengenakan kemeja flanel yang biasanya hanya ia pakai saat belajar sendirian di kamar. Baju itu terasa asing di tubuhnya di tengah keramaian ini. Di sampingnya, Maya menggenggam jemarinya singkat, memberikan kehangatan yang menjalar. Fokus ke gue aja, Lan. Anggap kita lagi di perpustakaan. Cuma ada kita berdua, bisik Maya pelan. Lampu panggung utama meredup, menyisakan satu sorot cahaya di tengah. Riuh penonton perlahan mereda. Maya melangkah ke tengah panggung dan mulai memetik gitarnya. Melodi pembuka yang familiar, yang selalu mereka mainkan di sudut perpustakaan, kini terdengar memenuhi seluruh aula. Arlan menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang ia punya, lalu melangkah mendekat ke mikrofon. Ia tidak akan menyanyi. Ia hanya akan membacakan narasi puitis yang ia tulis sebagai pembuka lagu mereka. Suaranya yang rendah dan tenang mulai terdengar menyelimuti aula. Di antara rak-rak bisu, kutemukan nada yang hilang. Di balik rumus kaku, kutemukan irama yang terpendam. Seluruh penonton terdiam, terhanyut oleh kata-katanya. Suasana menjadi hening. Fokus hanya pada suara Arlan dan alunan gitar Maya. Saat Maya mulai bernyanyi, menyanyikan lirik yang mereka ciptakan bersama, Arlan merasa semua beban di pundaknya lurus seketika. Ia tidak lagi peduli pada ratusan pasang mata yang menatapnya. Ia tidak lagi cemas pada penilaian orang. Ia hanya ingin menyampaikan melodi yang selama ini mereka simpan di balik rak buku yang berdebu itu. Ia menatap Maya, yang tersenyum padanya di tengah lagu. Dan ia pun balas tersenyum. Di atas panggung itu, mereka bukan lagi Arlan si kutu buku dan Maya si gadis populer. Mereka adalah dua jiwa yang menemukan harmoni. Malam itu, mereka tidak menang juara pertama. Piala itu jatuh ke tangan band lain yang lebih energik. Tapi bagi Arlan dan Maya, mereka telah memenangkan sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka memenangkan kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Keberanian untuk menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan yang terpenting, mereka menemukan satu sama lain. Dan kemenangan itu terasa jauh lebih berharga dari piala manapun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.